Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novel Amar Widodo dari program studi Teknik Informatika Universitas Muadi Setiabudi. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan analisis buffer sungai menggunakan aplikasi Kikis dengan studi kasus pemetaan zona rawan banjir berdasarkan jarak terhadap sungai di Kota Semarang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui wilayah yang berada di sekitar sungai berdasarkan jarak tertentu sehingga dapat digunakan sebagai informasi pendukung dan dalam mitigasi bencana banjir dan perencanaan tata ruang. Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi lokasi atau spasial. Salah satu analisis yang sering digunakan dalam SIG adalah analisis buffer. Buffer merupakan zona atau area yang dibuat mengelilingi suatu objek berdasarkan jarak tertentu. Contohnya adalah buffer sekolah terhadap jalan raya, buffer rumah sakit terhadap pemukiman, buffer sungai terhadap daerah rawan banjir. Dalam tugas ini, saya akan menggunakan objek sungai untuk mengetahui tingkat kedekatan suatu wilayah terhadap sungai. Pada tahap persiapan data, saya menggunakan dua jenis data, yaitu data sungai atau waterway, lalu data batas wilayah Kota Semarang. Data sungai diperoleh dari OpenStreetMap menggunakan plugin QuickOSM yang tersedia pada aplikasi Kikis. OpenStreetMap merupakan platform pemetaan terbuka yang menyediakan berbagai data spasial yang dapat digunakan secara gratis untuk keperluan penelitian maupun pendidikan. Langkah pertamanya adalah membuka aplikasi Kikis. Setelah aplikasi terbuka, akan terlihat beberapa bagian yang utama, yaitu menu bar, toolbar, browser panel, layers panel, dan map canvas. Map canvas merupakan area kerja utama yang digunakan untuk menampilkan data spasial. Karena data sungai akan diambil dari OpenStreetMap, maka terlebih dahulu saya menginstal plugin QuickOSM. Langkah-langkahnya adalah klik menu plugin, lalu klik manage and install plugin, lalu di alt ketik QuickOSM, lalu kalian install plugin QuickOSM ini. Karena saya sudah menginstal, jadi tidak perlu menginstalnya lagi. Selanjutnya, saya akan mengambil data sungai. Caranya itu klik menu vektor ini, lalu pilih QuickOSM, klik QuickOSM lagi, lalu klik Quick Query. Lalu di key ini kalian masukin waterway, dan lalu di value kalian isi dengan river. Selanjutnya di sini di in kalian tuh memasukkan Semarang, karena studi kasus saya itu menganalisis sungai di Semarang. Nah, lalu kalian run query, karena saya sudah pernah run query waterway ini. Nah,
Setelah proses selesai, layer sungai itu akan muncul pada panel layer dengan nama Waterway River Semarang. Data inilah yang nantinya itu akan digunakan untuk proses analisis buffernya. Agar tampilan peta lebih jelas, saya akan menambahkan base map. Saya akan menggunakan plugin Quick Map Service. Caranya yaitu klik Quick Map Service, lalu ke OpenStreetMap, lalu klik OSM standar. Nah, setelah klik OSM standar, maka base map akan tampil sebagai latar belakang Waterway River Semarang. Base map digunakan untuk membantu mengenali lokasi dan kondisi wilayah yang dianalisis. Tahap berikutnya adalah membuat buffer pertama. Buffer pertama dibuat dengan jarak 100 meter. Caranya yaitu buka processing, lalu toolbox, lalu klik the search buffer, klik buffer. Nah, di sini ada kesalahan karena Waterway River Semarang masih 4326. Ini kalau di run maka akan error. Caranya, kita ke Waterway River Semarang yang ada di layers, lalu klik kanan, klik export, lalu ke save feature as. Kita isi dulu file name-nya. Lalu di CRS kalian ganti ke EPS 32749, lalu klik OK. Nah, karena Waterway River Semarangnya sudah diganti CRS-nya, selanjutnya itu ke buffer lagi ya. Lalu klik Sungai Semarang yang 32749, lalu di distance itu kalian kasih 100 meter, lalu kalian klik run. Nah, setelah proses selesai akan muncul buffer dengan zona 100 meter di sekitar sungai. Zona ini merupakan wilayah yang paling dekat dengan sungai sehingga memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu saya akan membuat buffer yang kedua. Caranya seperti sama yang kayak tadi ya, klik buffer, lalu menggunakan ini ya, Sungai Semarang, lalu klik 200. Kita buffer keduanya itu 200 meter ya. Klik run, klik close. Per 200 meter akan muncul mengelilingi sungai. Zona ini menunjukkan wilayah tingkat kerawanan sedang. Nah, selanjutnya itu kita itu akan membuat 3 buffer ya. Lalu buffer yang ketiga caranya sama seperti sebelumnya. Kita kembali ke tool buffer, lalu klik Sungai Semarang, kita isi distance-nya itu 300 meter untuk buffer yang ketiga, lalu klik run. Hasilnya adalah buffer 300 meter yang akan menunjukkan wilayah dengan tingkat kerawanan lebih rendah dibandingkan 2 buffer sebelumnya. Setelah buffer selesai dibuat, saya menambahkan atribut untuk memberikan informasi pada masing-masing buffer. Caranya, sebelum menambahkan atribut, terlebih dahulu itu mengganti nama buffernya terlebih dahulu ya. Seperti ini, kita ganti ke
Setelah kita rename semua buffer, kita akan mengasih atribut pada buffer-buffer ini. Caranya itu klik kanan pada setiap buffernya, pilih open attribute. Nah, karena tadi saya lalu klik edit, kita tambah field dengan nama zona. Lalu di tipenya itu kita ganti teks, klik OK. Nah, sudah tampil ya. Lalu langkah selanjutnya itu kita ke field calculator. Di field calculator ini kalian klik update existing field, lalu pilih zona, klik kanan layer buffer, lalu klik open attribute table, lalu klik edit, ini tombol edit, lalu kita menambahkan field, kita kasih nama zona. Lalu selanjutnya di tipe ini kita menggunakan teks, lalu klik OK. Lalu kita selanjutnya itu ke field calculator. Di field calculator itu kalian klik update existing field, lalu kalian pilih tabelnya itu zona. Di expression kalian ketik seperti ini. Diawali tanda petik, lalu diakhiri tanda petik lagi ya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul. Lalu selanjutnya kita lakukan dengan yang sama seperti kita isi buffer yang 200 meter. Kita klik kanan lagi, klik open attribute table, lalu klik edit, kita tambah table, lalu kita kasih nama zona seperti tadi, lalu kita tipenya ganti teks, lalu klik OK. Selanjutnya ke field calculator lagi, update existing field, pilih zona, kita ketik karena ini 200 meter jadi kita pakainya sedang. Jangan lupa diakhiri di awal tanda petik, diakhiri tanda petik juga. Lalu klik OK. Sudah muncul ya. Lalu kita lakukan yang sama di buffer 300 meter.
Setelah selesai, kita klik save ya, save edit. Kita lupa di sini belum kita save edit, lalu kita save edit. Lalu di 100 buffer 100 meter juga kita save edit terlebih dahulu ya. Nah, setelah atribut zona, saya juga menambahkan atribut jarak. Caranya, tambahkan field baru bernama jarak. Kita klik open attribute table, kita edit lagi, lalu tambah field name, kita kasih jarak. Lalu di tipe datanya kita menggunakan integer. Kita klik OK. Lalu kita open field calculator, update existing field lagi, lalu klik tabelnya itu, name tabelnya itu yang jarak, lalu kita kasih di expressionnya itu 100 untuk buffer 100 meter. Oke. Sorry, karena tadi tipenya itu integer, lalu saya memasukkan space-nya itu ada hurufnya, bukan cuma angka, jadi error ya, nggak masuk datanya. Kita ulangi lagi, kita pilih jarak, lalu kita 100. Lalu kita klik OK. Nah, datanya sudah masuk, lalu kita save. Kita buat lagi di buffer 200 meter, klik new field, jarak, klik OK, lalu ke open field calculator, update existing field, lalu jarak. Karena ini 200 meter dari sungai, kita isinya 200 ya. Klik OK, lalu kita save.
Selanjutnya di buffer 300 meter kita add field seperti tadi, nama filenya itu Java. Klik OK, open file calculator, update existing file, lalu pilih cara, karena ini 300 meter tidak isinya 300, klik OK, lalu kita klik save. Nah, atribut ini digunakan untuk menunjukkan jarak masing-masing buffer terhadap sungai. Nah, agar peta lebih mudah dipahami, saya memberikan warna yang berbeda pada setiap zona. Kita ganti warna buffer setiap zonanya agar petanya itu lebih mudah dipahami lah. Kita klik properties, lalu ke simbologi, kita kasih warna untuk 100 meter, kita kasih warna merah ya, merah. Lalu di opacity kita kurangi ya, agar transparan lah. Kita kasih 60%, klik OK. Lalu di 200 meter kita juga ganti warnanya. Lalu 200 meter kita kasih warna orange. Nah, lalu di opacity-nya kita ya 54%, klik OK. Lalu 300 meter kita ganti juga warnanya, kita kasih warna yang hijau seperti ini. Nah, okay. Lalu opacity-nya itu kita di 39% saja ya. Nah, perbedaan warna ini tuh memudahkan pengguna dalam membedakan tingkat kerawanan setiap zona. Selanjutnya, saya akan menambahkan label pada peta. Caranya yaitu klik kanan layer, selanjutnya saya akan menambahkan label pada peta. Caranya yaitu klik kanan layer buffer 100 meter, lalu kita pilih properties, lalu ke label. Ini kan masih no label, kita ganti ke single label. Lalu di value gunakan zona. Nah, ini. Setelah itu di setiap zona akan menampilkan nama kategorinya secara otomatis pada peta. Klik OK. Di 200 meter juga kita kasih
Oke, karena sebelumnya isi katanya itu sangat panjang, jadi di sininya nantinya itu cuma potong-potong ya. Jadi kita ganti isi tabelnya saja. Kita ke automatic table, lalu kita langsung ke field calculator, lalu kita update, kita ke zona, kita ganti yang lebih ringkas saja. Nah, ini di 200 meter juga kita ganti. Di 300 meter juga kita ganti lagi ya. Di 300 meter itu kita belum kasih single level. Jika kita klik zona, lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat setelah itu di setiap zona itu akan menampilkan nama kategorinya secara otomatis pada peta. Untuk menampilkan informasi saat peta diklik, saya menggunakan fitur Identify Features. Saat area buffer diklik, akan muncul informasi seperti nama zona, jarak buffer, dan atribut lainnya yang telah ditambahkan sebelumnya.
Fitur ini tuh memudahkan pengguna dalam membaca informasi spasial secara interaktif. Kita coba fiturnya, lalu kita di sini ya. Nah, 300 meter dari sungai ini garang, lalu di sini ada jaraknya, lalu ini sungainya. Kita coba klik. Nah, kita akan coba fitur untuk menampilkan informasi saat peta diklik. Saya menggunakan fitur Identify Features. Saat area buffer diklik, maka akan muncul seperti informasi seperti ini. Di sini lengkap, ada nama zonanya, ada zonanya, lalu ada jaraknya. Fitur ini itu memudahkan pengguna dalam membaca informasi spasial secara interaktif. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa sungai tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang. Zona buffer 100 meter merupakan wilayah yang paling dekat dengan sungai. Wilayah ini memiliki potensi risiko banjir yang lebih tinggi dibandingkan wilayah zona buffer 200 meter menunjukkan wilayah tingkat dengan kerawanan yang sedang, sedangkan zona buffer 300 meter menunjukkan wilayah yang relatif lebih aman. Hasil ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan tata ruang, pembangunan pemukiman maupun mitigasi bencana banjir. Setelah analisis selesai, saya akan membuat layout. Tapi sebelum itu, agar tampilan peta lebih menarik lagi, saya itu akan menambahkan layer ya. Kita add layer, lalu kita add vector layer, lalu kita masuk ke vektor, lalu klik titik 3 ini. Nah, di sebelumnya itu saya sudah mendownload di lapak Tiki sini lah. Lalu di tipenya itu kita ganti ke SHP. Lalu kita pilih yang administrasi desa AE 25 ke SHP, lalu kita open. Setelah itu kita add. Nah, jadi saya menggunakan ini agar kita bisa melihat yang nilai itu cuma zona Semarang saja, nggak ke daerah-daerah lainnya, biar beda lah dari daerah yang lain. Lalu biar lebih menarik lagi, kita klik kanan di administrator, klik properties, lalu ke simbologi, kita ganti warnanya yang lebih menarik lah ya. Lalu di opacity-nya kita kurangin di 19% saja. Nah, jadi kan lebih menarik dan dilihat itu beda lah dari daerah-daerah lainnya. Lalu karena saya sudah menambahkan, setelah itu kita akan kembali ke membuat layout peta. Caranya itu klik object, klik new print layout, lalu kita kasih nama
Klik OK. Kemudian tambahkan judul peta, kita klik add label, lalu ini ya, terus lalu kita ketik di main properties ini. Lalu kita edit agar lebih bagus. Fontnya kita ganti. Stylenya kita kasih bold ya, karena ini adalah judul. Lalu size-nya kita perbesar. Lalu kita add map-nya ya, yang map yang kita buat tadi. Karena kita zoom dulu agar lebih bagus di peta layoutnya. Nah, lalu kita kasih add legend, kita kasih di sini. Nah, sepertinya ini besaran. Sini. Lalu kita bisa kasih deskripsi yang lebih, kasih deskripsi lah seperti itu. Nah, sudah selesai. Lalu kesimpulannya itu berdasarkan analisis buffer sungai menggunakan QGIS yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode buffer mampu mengidentifikasi wilayah berdasarkan caranya terhadap sungai. Dalam penelitian ini digunakan 3 zona buffer, yaitu 100 meter, 200 meter, 300 meter. Semakin dekat suatu wilayah dengan sungai, maka semakin tinggi tingkat kerawanan yang dimiliki. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam mitigasi bencana banjir serta perencanaan tata ruang wilayah. Demikian video pembelajaran dan presentasi. Demikian pembelajaran dan langkah-langkah cara membuat analisis buffer sungai di daerah Kota Semarang. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mengenai analisis
buffer sungai menggunakan kikis. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Novel Amal Widodo dari program studi teknik informatika Universitas Muhammad Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.